Pemirsa, banyak momen mengharukan yang bikin baper netizen ketika mantan pemeran FTV Tengku Dewi menggelar acara akikahan anak keduanya, Zia Zafanah Love. Bayi cantik yang lahir pada 30 Juli 2024 lalu bisa merasakan sentuhan kasih ayahnya, aktor Andrew Andika, yang datang khusus untuk memotong rambut bidadari kecilnya. Lantas mengapa Tengku Dewi menggelar acara tahlilan di kediamannya, melainkan di sebuah gedung? Sebenarnya acara hari ini tuh lebih ke acara benar-benar acara inti untuk akikah bayi ya. Jadi berdasarkan syariat Islam. Tadi tuh isinya pengajian, ada Habib juga. Outfitnya hari ini pink-pink karena ini pengajian. Jadi kita tertutup ya, tertutup Islami. Tadi juga pakai kerudung, tapi karena panas ya udah habis acara. Sayangnya usai acara akikahan, Andrew tak bersedia melayani wawancara awak media. Masih baby kan, tapi ada yang bilang kadang ada yang mirip akunya, bule-bulenya kayak papanya gitu kan. Tapi Masya Allah banget loh, Zia itu bener-bener anaknya kayak ngerti kali ya, mamanya itu pernah, jadi tuh gak rewel. Kehadiran Zia seyogyanya memperkuat ikatan batin di antara Andrew dan Tengku Dewi. Itu sebabnya di momen akikahan itu, banyak yang mendoakan agar Andrew dan Tengku Dewi bisa bersatu kembali demi anak-anak. Misalnya ibaratnya ini skenario, aku pengen ubah ceritanya. Coba kalau nggak ada kejadian itu kayaknya indah banget gitu ya. Tapi kenapa harus ada ya namanya cobaan ya. Ya aku jalanin aja gitu. Kita doain aja mudah-mudahan Andrew bisa menjadi ayah yang baik, bertanggung jawab dengan anak-anaknya gitu. Semoga mempererat lagi hubungan Dewi sama Andrew. Semoga bisa rujuk. Pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah menjadi salah satu pasangan artis yang sukses menjalani program bayi tabung. Setelah menunggu 10 tahun, Zaskia Irwan bisa menimang Ukasha, buah hati mereka, yang lahir 30 Maret 2021 silam. Namun setelah Ukasha berusia 3 tahun, Zaskia Irwan ingin tambah momongan lewat program bayi tabung. Karena sudah punya jagoan kecil, pasangan yang menikah pada 15 Januari 2011 ini ingin memiliki bidadari mungil. Hanya saja, Zaskia harus ekstra hati-hati menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas karena hasil tes PGTA yang bisa mendeteksi kromosom embrio belum keluar. Lalu benarkah karena belum memasuki tahap transfer embrio, Zaskia dilarang berkuda? Masih nunggu hasil PGTA, belum lagi proses. Keluar. Jadi memang sekarang maksudnya bukan bebas, dalam arti kan kemarin sempat dilarang berkuda kan. Nah sekarang udah boleh karena memang kemarin aku udah OPU. Jadi sekarang tuh masih nunggu hasil PGTA-nya aja. Tapi setelah embrio transfer ya nggak boleh lagi, off lagi. Bed rest. Saat ini Zaskia dan Irwan memiliki 5 embrio yang dibekukan untuk dianalisa kromosomnya. Embrio yang terbagus akan ditransfer ke rahim Zaskia. Oh, nggak harus dibekukan sebenarnya, bisa langsung ditransfer. Kalau aku dibekukan karena mau dicek kromosomnya gitu. Karena waktu Ukasha case-nya dari 4 embrio semuanya tuh kromosomnya kurang bagus. Yang bagus Ukasha doang 1 kromosom. Jadi misalnya gini, kalau misalnya aku kan sekarang nih alhamdulillah ada 5 nih embrionya. Nah kalau misalnya aku random masukinnya embrio nomor 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah bisa jadi di antara 5 ini ternyata misalnya nomor 3 aku masukin. Ternyata nomor 3 ini kromosomnya nggak bagus, jadi supaya nggak wasting time aja sih. Karena menjalani pembuahan di luar rahim, Zaskia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Itu sebabnya nyaris saban hari, Zaskia masih bisa berkuda selama 1 jam. Iya dia Kan bagus olahraga tapi ya kadang-kadang ya sering 1 minggu tuh kan beberapa kali kan ya. Kadang bentrok sama jadwal kayak pengen ngedate gitu kan. Aku berkuda maksimal cuma 1 jaman. Tapi pernah ngelarang kakek buat berkuda nggak sih? Pernah ngelarang buat berkuda nggak sih? Ngelarang sih enggak ya, cuma kayak gimana ya, kadang-kadang bagi waktunya aja sih sebenarnya. Kayak aku kadang-kadang akunya nih ya pengen. Nggak kan kamu sibuk, jadi pas kamunya free dia pengennya ya aku juga harus ada di rumah gitu ya, itu yang bener sih. Terus dia tiba-tiba udah jadwal aku latihan gitu. Berbeda dengan Irwansyah yang pernah jatuh dari kuda hingga patah kakinya,
Zaskia tak bisa meninggalkan hobi ekstrim yang sudah dilakoninya sejak remaja. Bahkan Zaskia ingin punya ranch kuda yang luas seperti yang dimiliki Nabila Syakib sahabatnya. Saat ini, Zaskia Irwan tengah membangun ranch di kawasan Puncak Bogor. Bangun villa sih, maksudnya villa kan? Iya, villa. Villa untuk kuda. Lagi bangun ranch villa gitu. Menurut aku salah satu, ya kalau di aku ya, olahraga yang bikin aku jadi konsisten olahraga dan jadi edik ya di kuda gitu. Dan rata-rata semua orang yang udah berkuda susah keluarnya lagi. Selain aku. Karena patah. Patah tangan gue. Udah bisa sih, cuma kayaknya Takut. gue kerja aja ya. Keranjingan berkuda juga dirasakan oleh anak-anak Irfan Hakim. Bahkan Aisyah Maidina Hakim, putri pertama Irfan dan Della Sabrina, menjadi atlet berkuda andalan DKI Jakarta dalam PON 21 Aceh Sumut 2024. Selasa lalu Aisyah sudah berangkat ke venue PON 21. Sebagai ayah, Irfan sempat cemas lantaran kuda Aisyah mengalami cedera menjelang keberangkatan ke ajang PON. Itu sebabnya dari 2 kuda yang dibawa Aisyah, hanya 1 yang diberangkatkan, yaitu kuda bernama Diadina. Sementara kuda bernama Himalaya tidak jadi berangkat karena kakinya pincang. Lantas seperti apa latihan Aisyah menjelang laga PON 21 Aceh Sumut? Nah kayak sekarang salah satu kuda gue juga kan udah sampai ke Medan, ke Sumatera Utara untuk ikut PON bersama dengan Aisyah. Aisyah juga udah hampir mau seminggu dia di sana karena buat persiapan PON di tanggal 16. Nah kudanya Aisyah kemarin tuh pas mau pergi sempat sakit, jadi kan dipersiapkan tuh 2 kuda sebetulnya. Yang salah satu kudanya sakit tiba-tiba pincang. Ya udah akhirnya dipersiapkan yang satu kudanya lagi kan yang sakit itu Himalaya. Jedina akhirnya diberangkatkan. Sebelum berangkat ininya patah lagi apa beatnya patah. Aduh. Akhirnya kita nyari-nyari di Indonesia nggak ada. Akhirnya untung dapat beat yang mirip. Menjadi atlet berkuda termuda di usia 16 tahun, Aisyah digadang-gadang memiliki masa depan cerah di masa mendatang. Tahun lalu saja, Aisyah berhasil menjadi juara 1 pada Jakarta International Equestrian Park dan Jakarta Horse Show Jumping 2023. Lantas, apakah Irfan menargetkan Aisyah mendapatkan medali emas di PON 21 Aceh Sumut? Harusnya nonton ya, tapi gue juga ada pekerjaan juga, tapi mudah-mudahan dapat izin kerjanya supaya bisa lihat secara langsung perjuangan anak gue di PON bawa nama DKI Jakarta. Ya target pokoknya target terbaik yang jelas gue doa dari sekarang itu mudah-mudahan Aisyahnya selamat. Intinya itu aja dulu. Kalau udah selamat, udah clear, urusan medali itu bonus belakangan. Kecintaan Aisyah dan keempat adiknya pada kuda tak lepas dari didikan Irfan dan Della terhadap kelima anak mereka. Sejak kecil, anak-anak Irfan sudah biasa melihat ayahnya merawat berbagai hewan di kebun binatang mini di rumah mereka yang asri di kawasan Bekasi. Sejumlah hewan langka yang tak dimiliki kebun binatang umum bahkan ada di kandang milik Irfan. Tak heran pada acara pameran hewan di sebuah mal di kawasan Serpong, Irfan turut membuka stand. Nah ini alpaka nih. Kemarin gue keliling nih, pameran bawa alpaka. Hei sayang. Nih, ini habis guling-guling, ini bulunya lihat sampai nempel-nempel gini nih. Iya sayang. Ini pegunungan Arktik dari Amerika.